Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini, karena kebetulan dari kami para dosen itu ada acara yang sedang tidak bisa ditinggal, maka kali ini kami memutuskan untuk memberikan video materinya. Nah, untuk kuliah dasar pemrograman minggu ini itu materinya adalah tentang searching. Searching ini salah satu algoritma yang penting dalam computer science ya, dalam pemrograman. Tujuannya apa? Karena seperti yang kita tahu, pencarian itu harus dilakukan dengan secepat mungkin dan seefisien mungkin supaya tidak memberatkan pekerjaan yang akan dilakukan komputer lainnya. Misalkan Google, kalau kalian tahu Google itu kalau melakukan pencarian dia ada tulisannya itu, pencarian ini dilakukan dalam waktu berapa detik gitu ya. Itu salah satu cara Google memberitahu kita bahwa proses pencarian yang dilakukan oleh Google itu sudah efisien gitu. Nah, pencarian ini ada berbagai macam cara sebenarnya. Ada yang paling tidak efisien hingga yang algoritma yang istilahnya state of the art gitu. Dia sudah benar-benar tahu mana yang harus ditampilkan, mana tempatnya sebelah mana, caranya sebelah mana. Tapi yang akan kita pelajari sebagai dasar adalah dua jenis saja, yaitu sequential search dan binary search. Nah, kita langsung saja. Untuk sequential search itu sebenarnya sangat straightforward ya. Jadi anggap saja yang kita cari itu adalah sebuah value atau sebuah nilai di dalam array atau dalam list. Nah, caranya sequential search itu ya gampang, kita cuman membandingkan atau kita melakukan perulangan di setiap elemen dalam list itu dan kita bandingkan dengan value yang akan kita cari. Jadi misalkan saya mau cari value 89 ya dari list ini. Itu apa yang dilakukan algoritma itu? Ya, kita menampilkan 11 dulu, kita bandingkan 89. Jika tidak, maka berikutnya. Jika tidak, maka berikutnya lagi. Jika tidak sama, maka berikutnya lagi. Jika tidak sama dengan 89, maka berikutnya lagi. Kalau sama, maka break dan ditampilkan 89 ada di indeks nomor sekian, misalkan gitu. Nah, apa yang dilakukan misalkan algoritmanya ketika value tidak ada, maka dia akan iterasi terus, perulangan terus sampai terakhir. Kalau terakhir masih belum ketemu, maka yang di return adalah value tidak ditemukan. Nah, sebenarnya caranya cukup straightforward, tapi itu adalah cara yang sangat tidak efisien. Karena apa? Anggap saja value yang ada di list ini sampai 250.000. Dan kebetulan value yang kita cari itu ada di indeks nomor 249.999 misalnya nih. Itu kan kita harus nyari dari awal, dia ngulang terus begitu sampai elemen terakhir baru ketemu. Dan itu sangat tidak efisien. Meskipun kita akan membalik searchnya dari belakang, misalkan dari min 1 sampai ke belakang, ini kita tetap nggak bisa tahu itu nilainya ada di mana gitu kan. Jadi membutuhkan waktu yang banyak. Nah, untuk codingannya kan kita cukup straightforward ya. Kita cuman misalkan kita punya list namanya A, isinya 10, 4, 2, 3, 7, 1, 6, 8 ini misalkan ya. Terus misalkan kita carinya itu udah input biasa. Karena sebelum ketemu itu masih false ya kan. Maka kita kita for aja. Setiap i atau setiap angka di list A berarti kan dia ngulang secara urut. Maka i yang sekarang ditampilkan, jika isi dari cari ini sama dengan yang ditampilkan, maka ketemu true. Nah, kalau udah true berarti break ya kan. Terus dia cek lagi, dia keluar dari sini. Misalkan for-nya udah habis. Kalau
ketemunya ini true berarti kan sudah ditemukan tadi. Ya, kalau nggak ketemu berarti tidak ditemukan. Cukup mudah kan? Ya. Masukkan yang dicari, misalkan saya mau cari 7. Nah, dia akan mengecek dari setiap nilai ini. Maka yang dia lakukan untuk mencari angka 7 itu, coba ada berapa langkah ini? 1, 2, 3, 4. Langkah kelima baru itu ketemu. Itu kelemahannya sequential search. Nah, sudah sampai situ aja sequential search. Gak ada apa itu namanya algoritma yang membingungkan. Kita cuma ngecek tiap elemen dan kita kembalikan. Maka dari itu ada yang sekarang namanya binary search. Itu salah satu algoritma pencarian dasar yang intinya adalah mengaplikasikan divide and conquer. Jadi dia mencari nilai di tempat yang sudah diurutkan sebenarnya. Sebenarnya mirip binary tree. Binary tree kan kita waktu itu menyusun tree itu setiap nilai itu misalkan lebih kecil dari root kita taruh sebelah kiri, lebih besar dari root kita taruh sebelah kanan, ya kan. Secara tidak langsung ketika kita melakukan in order traversal, dia akan mengurutkan isi dari angka itu. Nah, binary search ini sebenarnya mirip seperti binary tree. Kenapa? Karena kan seperti kita lihat list di sini ya. List ini kan harus urut. Jadi memang sebenarnya binary search itu syarat nomor 1 itu adalah urut. Value yang ada dalam list yang kita cari itu harus urut. Misalkan kita ini tadi kan 10, 4 ini kan nggak urut ya. Kita harus urutkan dulu baru kita bisa cari. Kenapa? Karena dia akan mencari nilai dari indeks tengah dulu dibandingkan dengan indeks tengah dulu. Misalkan dia itu lebih kecil dari tengah, berarti seluruh stack dari titik tengah ke kanan itu akan dibuang, nggak digubris. Jadi kita cuma fokus ke nyari yang kiri lagi. Nah, dari yang sebelah kiri misalkan ada 11, 35, 42, misalkan nilai yang saya cari 11 itu lebih kecil dari 35, 42 ini langsung dibuang. Kita langsung mencari dari antara dua ini. Jadi dia misalkan saya mau nyari angka 11 ya, kita mulai dari sini, dari tengah sini. Apakah 11 itu lebih kecil atau lebih besar dari antara dua tengah ini? Misalkan lebih kecil, berarti kita nyarinya sebelah kiri saja. 77, 89, 102 ini kita buang dulu sebentar untuk di dalam memori ya. Terus kita lihat lagi di tengah antara 3 ini. Apakah lebih kecil dari 11? Lebih kecil dari 35 11-nya? Kalau iya kita langsung ke kiri, kita langsung dapat. Jadi cuma memerlukan untuk mencari 11 kita cuma memerlukan dua. Kalau kita bandingkan dengan sequential search pasti 11 lebih efisien ya. Tapi kalau kita kita mencari yang misalkan tadi 102 berarti kan cuma memerlukan beberapa langkah lebih kecil lah daripada sequential search. Nah, ininya gimana? Codingannya gimana? Kita coba kan. Nah, kita coba kan dulu. Jadi misalkan ini saya punya array yang sama dengan ini ya. Array-nya saya samakan aja dengan ini. Tadi kan 7. Terus di sort dulu sih. Nah, kalau setelah disortkan ini kan misalkan print array kan ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ini kan. Kalau misalkan kita lakukan sequential search, berapa langkah yang dibutuhkan? Kita cek 1, 2, 3, 4, 6, 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita perlu 6 langkah baru bisa menemukan 7 itu ada di indeks 5. Gitu. Tapi kalau kita pakai binary search, nah kita define dulu di sini. Ada yang low itu maksudnya indeksnya itu paling kecil kan 0. Nah, yang high yang paling besar indeksnya kan
panjangnya di min 1 karena mulai dari 0 kan. Misalkan panjangnya itu kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elemen. Begini. Nah, kita punya 8 elemen, ya kan? Berarti kan indeks paling tinggi itu kan 8 dikurangi 1. Karena kan tidak ada, kalau 8 kan indeksnya udah out of kursor ya. Midnya di definisi sementara adalah 0 integer. Nah, kita lihat ketika low kurang dari high, maksudnya apa? Selama indeksnya itu masih full, kan masih 0 kan sekarang. Maka yang tengah adalah high plus low dibagi 2 dibulatkan ke bawah, flooring. Bagi itu maksudnya flooring. Jadi dia keluarnya bukan float. Indeksnya selalu dibulatkan ke bawah. Jadi misalkan tadi ini ada 6, berarti kalau 0 ditambah 5 itu kan 5 ya. 5 dibagi 2 itu berapa? 2,5. 2,5 dibulatkan ke bawah kan berarti 2. Berarti nanti mulainya dari indeks 2 di sini. Ini kan 0, 1, 2. 2,5 kan enggak ada. Ya kan? Nah, maka dia midnya adalah tengah-tengahnya pas. Terus dibandingkan array mid ini kan maksudnya elemen yang di indeks tengah ini tadi. Jika isinya ini kurang dari x, yaitu yang kita cari ini kan parameter x ini kan yang kita cari, maka low indeksnya yang paling bawah itu kita tambah 1. Maksudnya apa? Kok tambah 1? Jadi karena tadi low-nya itu 0, mid-nya kan tadi misalkan 2. Kalau 2 tambah 1 berarti kan 3. Berarti sekarang indeksnya kalau ini lebih besar, x-nya itu lebih besar dari tengah, berarti kan ada di sebelah kanan. Berarti indeksnya yang paling kecil itu sekarang bukan 0 lagi, tapi 3 di sini. Berarti dia akan mencari yang sebelah sini aja. Kalau kita bandingkan dengan indeks ini, misalkan 8 ini kan pas di sini, tengahnya kan pas di sini. Misalkan kita tadi cari, kita yang di sini yang udah sort 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Misalkan kita dicari 7, itu kan berarti di sini, ya kan? Terus 0 tambah 7 untuk nyari midnya berapa? 7 dibagi 2, 3,5. 3,5 dibulatkan ke bawah, 3. Berarti kan 0, 1, 2, 3. Midnya kita anggap adalah 4, ya kan? Midnya 4. Midnya adalah elemen ke 0, 1, 2, 3, elemen indeks ketiga, isinya 4. Jika 4 itu kurang dari 7, kan 4 kurang dari 7 tuh, berarti if-nya yang pertama kan benar. Maka low, indeks paling bawahnya itu menjadi mid, yaitu 3 ditambah 1, 4. Berarti kita hanya melihat sekarang indeksnya adalah 6, 7, 8, 10 aja. Ini tembus. Karena ini while-nya masih aktif, while-nya kan masih aktif. While-nya low kan masih kurang dari high, berarti belum habis toh. Berarti dia masih balik lagi, dia belum return, belum else, ya kan? Dia masih balik lagi while-nya ke sini lagi. Sekarang midnya adalah masih tetap high plus low. Karena high-nya tetap 7, low-nya itu sekarang 4. 7 low-nya 4. Bentar. Benar ya? High-nya 7, low-nya itu tadi 4. Berarti 11. Ya, 11 ya. 4 itu bro. 11 dibagi 2, 5,5. 5,5 dibulatkan ke bawah, 5. Berarti sekarang midnya adalah indeks ke 5. Kita lihat lagi, midnya sekarang ada indeks 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Midnya sekarang adalah 7, ya kan? Ketika midnya itu 7, apakah dia lebih kurang dari x? X-nya juga 7? Enggak, elifnya masuk ke elif. Apakah dia midnya itu lebih dari 7? Enggak juga, kan sama. Berarti dia langsung return. Berarti returnnya mid. Kenapa kok returnnya mid? Karena yang dicari adalah indeksnya.
indeksnya tadi kan benar 5, returnnya 5, berarti langsung ditemukan. Oh ternyata dia ada di indeks nomor 5. Itu untuk binary search itu kita bagi. Berarti kan kali ini sebenarnya cuma melakukan dua kali while, dibandingkan dengan sequential search kita melakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali baru kita ketemu 7. Tapi kalau kita mencari dengan binary search 7 ini kita cuma melakukan 2 kali iterasi. Gimana kalau kita mencari 10? Ya kita coba lagi. Kalau sequential search sudah kelihatan ya, kita 8 kali baru ketemu 10 ini. Kalau sequential search kita ulang lagi. Mid-nya tadi kan, tengahnya itu 4, ya. 10, apakah lebih dari 4? Iya, lebih dari 4 berarti yang dicari sekarang mid-nya adalah sebelah sini kan. Ini kan. Balik kan. Terus 7 sekarang kita masuk sini lagi sih, masuk mid-nya lagi sih. Jadi indeks 7 tambah 4 lagi kan, 7 tambah 4 dibagi 2 sama dengan 5,5. 5,5 dibulatkan ke bawah sama dengan 5. Berarti kan sekarang mid-nya adalah, atau indeks mid, indeks tengahnya yang dicek adalah indeks kelima. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang indeks kelimanya di sini. Tengahnya, mid-nya di sini. Yang kita arahkan cuma sebelah sini kan, tengahnya di sini. Nah, apakah kurang dari X? X-nya lebih besar. Kalau iya, oh iya ternyata lebih besar. Maka sekarang low-nya baru itu mid-nya tambah 1, kita ngecek lagi. Tambah 1 gitu di sini. Low-nya. Low itu sama dengan mid tambah 1. Berarti sekarang mid-nya adalah 5, ya kan, indeks ke 5 tambah 1 6. Berarti low-nya sekarang 6. Apakah masih kurang dari high? Kan ini 8 line-nya. High-nya kan 7. Berarti masih kurang karena 6. Ya kan? Dia masuk lagi, dibagi lagi. Sekarang indeksnya pindah ke sini. Begitu seterusnya sampai ketemu 10. Ya kan? 6 tadi. Terus low, apakah low masih kurang dari high? Ya. Terus tadi kan 6 ditambah 7. 6 ditambah 7 sama dengan 13 dibagi 2 6 setengah. 6 setengah diturun, dibulatkan ke bawah 6 toh. Jadi kan sekarang indeks 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih mencari ke sini lagi. Dia bagi lagi, cari ke sini. Baru ketemu yang 10, baru dia return X di sini. Kalau sekarang kita mau cari angka 1, memang kalau cari angka 1 kebetulan kalau sequential search cuma sekali ya kan. Tapi karena kita tahu binary ini lebih efisien kalau mencari dalaman, berarti mencari yang apa namanya, divide dengan cara divide and conquer, berarti kan sebenarnya binary search ini lebih memori efisien karena kita nggak akan melihat semuanya di akhir. Oke, sampai situ saja. Sebenarnya materinya nggak terlalu banyak. Jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan di forum, dan jangan lupa finger exercise-nya dikerjakan. Mohon maaf sebelumnya karena kita nggak bisa kuliah langsung, jadi kalau ada pertanyaan kita nggak bisa langsung bahas. Ini materi atau notebook akan saya share di aula juga nanti setelahnya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.